Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, nama budaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ida Ayu Made Puspani. Saya dilahirkan di Tabanan pada tanggal 16 September tahun 1962. Berikut saya sampaikan riwayat pendidikan saya. SD di SD Negeri 3 Kuta, dengan SMP di SMP Sunari Loka Kuta, SMA di SMA Negeri 3 Denpasar. Saya menamatkan SMA tahun 1981 dan melanjutkan ke Universitas Udayana di Fakultas Ilmu Budaya dengan mengambil jurusan Bahasa Inggris. Setelah tamat tahun 1986, saya mengajar sebagai Indonesian teacher di Bali International School di Sanur. Saya mulai diangkat menjadi PNS sebagai tenaga pendidik tahun 1987 hingga saat ini. Saya mengambil pendidikan S2 pada tahun 2000 dengan mengambil program studi Magister Linguistik dengan mengambil konsentrasi penerjemahan. Kemudian program S3 saya juga mengambil di Universitas Udayana di program Doktor Linguistik dengan mengambil konsentrasi penerjemahan lisan. Saya dikukuhkan sebagai guru besar tetap Universitas Udayana di bidang ilmu linguistik. Orasi ilmiah saya akan saya kaitkan dengan penelitian-penelitian saya sebelumnya yang terkait dengan penerjemahan lisan. Dari judul orasi ilmiah saya nanti adalah penerjemahan lisan atau interpreting. Interpreting adalah bagian ilmu penerjemahan yang terkait dengan penerjemahan yang dilakukan secara langsung, secara lisan, dari bahasa sumber ke bahasa sasaran. Jadi penyampaian pesan dalam penerjemahan lisan disampaikan secara lisan. Di sini penerjemah melakukan penerjemahan itu sambil mendengarkan ujaran pembicara dari bahasa sumber, memproses ujaran tersebut dan menerjemahkan ke bahasa sasaran dengan pesan yang hampir sama seperti apa yang diungkapkan pada bahasa sumber. Penerjemahan pada umumnya dibagi menjadi 4. Jadi penerjemahan lisan itu berbeda dengan penerjemahan teks dari teks. Penerjemahan audiovisual yaitu penerjemahan yang dilakukan dengan memberikan arif suara seperti apa yang kita sering tonton, yaitu subtitle dan juga ada dubbing atau sulih suara. Di sini penerjemahan lisan memegang peranan penting dalam kita bermasyarakat karena di masyarakat globalisasi ini kita tidak mungkin pungkiri bahwa kita selalu berinteraksi dengan berbagai bangsa, apalagi di Bali merupakan daerah pariwisata. Di sini banyak terjadi komunikasi antara wisatawan asing dengan penduduk, baik pun itu dalam institusi formal maupun non-formal, dan juga di Bali banyak diadakan konferensi-konferensi internasional dan juga ada wisatawan asing yang melanggar hukum juga memerlukan penerjemah untuk memediasi pembicaraan atau sidang-sidang di pengadilan. Jadi di sini penerjemah lisan memegang peranan penting dalam kehidupan keseharian yang ini terkait dengan baik dari pariwisata maupun mata pencaharian baru bagi kita. Penerjemahan lisan dibagi menjadi 2, yaitu penerjemahan lisan di masyarakat dan penerjemahan lisan konferensi. Penerjemahan lisan di masyarakat biasanya dilakukan di pengadilan, baik pengambilan berita acara maupun pada prosesi sidang ataupun penghadiran saksi-saksi di pengadilan. Kalau di konferensi biasanya di seminar yang melibatkan peserta dari berbagai negara ataupun pertemuan-pertemuan tingkat tinggi seperti APEC, High Summit Meeting, semuanya itu memerlukan penerjemah lisan. Di sini penerjemah lisan bekerja biasanya bertim baik secara simultan ataupun konsekutif. Yang secara konsekutif di mana penerjemah menerjemahkan setelah pembicara memberikan jeda dengan tuturannya di bahasa sumber, sedangkan penerjemah simultan adalah penerjemah melakukan penerjemahan lisan hampir bersamaan dengan apa yang diucapkan oleh penutur kepada penerjemah, dan penerjemah menerjemahkan ke bahasa sasaran dalam waktu yang hampir bersamaan. Di sini dapat saya katakan bahwa penerjemahan lisan itu adalah sangat penting untuk dipahami. Jadi tidak semua orang bisa menjadi penerjemah lisan walaupun memiliki kemampuan 2 bahasa dan memiliki latar belakang 2 budaya. Di sini diperlukan kepiawaian daripada penerjemah tersebut dalam
memproses tuturan yang diujarkan oleh pembicara dalam bahasa sumber, bagaimana dalam waktu yang sangat singkat bisa menyampaikan pesan itu secara lisan ke bahasa sasaran. Di sini memerlukan pengetahuan diksi yang luas, pengetahuan umum yang luas terkait dengan topik-topik pembicaraan dari apa yang disampaikan dalam komunikasi tersebut. Demikian yang saya bisa sampaikan tentang orasi ilmiah saya. Penelitian penerjemahan lisan sangat bermanfaat bagi mereka yang ingin menjadi penerjemah sebagai mata pencaharian. Jadi ini sangat menjanjikan bagi mereka yang ingin menjadi penerjemah lisan, terutama saya ajarkan kepada mahasiswa baik pun di S1 maupun di S2, tidak cukup bagi mereka hanya memiliki pengetahuan dua bahasa, dua budaya, tetapi juga harus memiliki keterampilan bagaimana memproses tuturan yang berasal dari bahasa sumber ke bahasa sasaran dalam waktu yang sangat singkat. Ini perlu ditekankan juga bagaimana etika berbicara di depan umum, bagaimana etika dalam mengambil pekerjaan, dan terkait juga dengan penerjemahan lisan ini, di mana seorang penerjemah lisan tidak akan mendapatkan pekerjaan yang sama setiap saat dibandingkan dengan penerjemahan teks tulis. Misalnya kalau teks tulis mereka hanya fokus menerjemahkan teks ilmiah atau teks sastra. Namun penerjemah lisan ini sesuai dengan permintaan daripada klien. Saya di sini perlu tekankan bahwa penerjemahan lisan itu sangat penting, apalagi sekarang Bali sudah mulai dibuka dan ada konferensi-konferensi dan penerjemahan lisan yang menjembatani tuturan daripada pembicara kepada partisipan sehingga pesan dapat disampaikan secara jelas kepada partisipan komunikasi. Komitmen saya ke depan akan terus memberikan pengajaran terkait dengan penerjemahan lisan, bagaimana meningkatkan kualitas seorang penerjemah, apa-apa saja yang perlu dilakukan untuk mempersiapkan diri sebagai seorang penerjemah. Demikian yang saya dapat sampaikan. Terima kasih, mohon dukungannya. Om Santi, Santi, Santi Om.